Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yusuf. Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial menggunakan aplikasi SPSS dalam mengolah data untuk menguji uji normalitas. Nah, baik, langsung kita ke tutorialnya. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih mudahnya cari di bagian sudut kiri bawah aplikasinya, kita ketik SPS. Nah, tunggu sebentar teman-teman. Nah, untuk aplikasi SPS ini, ketika sudah tampilan seperti ini, berarti teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasinya. Nah, kita langsung close saja. Nah, di dalam aplikasi SPS ini, kita hanya menggunakan 3 aspek utama, yaitu variable view, kemudian data view, dan yang ketiga ada analisis. Nah, seperti teman-teman. Nah, di bagian variable view ini tempat kita memasukkan variabel apa-apa saja yang akan kita ukur. Nah, dalam variabel ini terdapat kolom name, TV with label desimal. Nah, untuk pertama-tama teman-teman kita klik di bagian name ini menggunakan simbol atau simbol. Nah, misalnya kita masukkan X, klik X, masukkan simbol X, kemudian kita langsung ke bagian label. Nah, di bagian ini, nah setelah name-nya sudah tertulis, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita langsung klik label, contoh minat olahraga, kita masukkan minat olahraga. Tunggu sebentar teman-teman. Minat olahraga. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita kosongkan di bagian desimal yang ini, kita klik sampai 0. Kliknya menggunakan tanda kecil itu yang mengarah ke bawah. Nah, kita klik sampai 0. Nah, setelah tampilan seperti ini teman-teman, desimal sudah diganti, label sudah ada, dan yang sudah ada, kita masuk ke data view. Nah, di data view ini tempat memasukkan data-data yang telah tersaji atau terkumpul. Nah, kita hanya mengisi di bagian kolom X karena hanya satu variabel yang kita taruh tadi, kita masukkan. Jadi tidak usah mengisi kolom-kolom yang lainnya, kita fokus ke kolom X saja. Nah, kita klik misal di sini kita isi nilai di bagian X. Untuk variabel lain tidak perlu, kita isi nilai data yang sudah tersaji, misalkan 5, klik 5, 10. Nah, untuk angka sini teman-teman, ini hanya contoh. Nah, setelah terisi seperti ini teman-teman, kita langsung ke bagian analisis. Nah, untuk tahap ini langkah pertama teman-teman untuk menentukan frekuensi. Nah, kita klik analisis, kemudian kita masuk pilihan kedua seperti ini, deskriptif statistik. Kita masuk ke pilihan pertama, yaitu frekuensi yang paling atas teman-teman, kita klik. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita hanya perlu memindahkan data yang di sebelah kiri ke kotak yang sebelah kanan yang berisi variabel. Kita menggunakan klik tanda panah tengah. Nah, setelah seperti ini teman-teman tampilan, kita masuk ke statistik. Nah, statistik kita checklist di bagian kanan atas, kita min, median, dan zoom. Nah, kemudian di bagian kiri kita checklist juga, kiri bawah. Nah, klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, frekuensinya sudah muncul. Nah, ini untuk tabel frekuensinya. Nah, kemudian tahap kedua kita kembali ke analisis, klik analisis, kemudian klik pilihan 2, kemudian kita masuk ke frekuensi. Nah, data sudah dipindahkan, kita masuk ke charts. Nah, kita klik checklist yang bagian histogram, kemudian ada kotak putih, kita checklist juga. Nah,
Setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Nah, tampilan seperti ini teman-teman, histogramnya sudah ada. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga, kita kembali ke analisis, kemudian pilihan kedua deskripsi statistik, kemudian ke bagian provinsi, kemudian langsung ke charts teman-teman, terus pilihan ketiga. Nah, itu klik continue dan OK. Nah, ini akan memunculkan diagram lingkaran tahap ketiga. Nah, diagram lingkarannya sudah ada. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Kemudian kita lanjut lagi ke analisis. Nah, tahap terakhir teman-teman, kita ke bagian explore. Masih sama tadi, analisis, deskriptif, statistik, kemudian kita dan explore, kemudian data yang ada kita pindahkan ke dependent list. Nah, setelah seperti ini kita klik plots, kemudian kita checklist di bagian kotak tengah. Histogram tidak usah, kita langsung ke tengah. Kotak yang tengah, kita checklist normality, kemudian klik continue dan OK. Nah, seperti sebentar teman-teman. Nah, setelah melakukan hal tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya depth from normal. Nah, di dalam ini ada titik dan garis. Jadi semakin dekat titik dengan garis, maka semakin normal nilai tersebut, data yang telah dikumpulkan. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Kemudian ketika ingin melihat teks normality-nya, kita klik yang di bagian bawah. Nah, langkah selanjutnya test of normality di pilihan kiri. Klik, sudah klik, kan signifikannya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, signifikan seperti 0,957. Nah, masuk nilai yang normal. Mengapa? Karena signifikan yang kita dapatkan setelah mengolah nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan alfa yang kita gunakan, karena rumus mencari nilai normalitasnya yakni ketika signifikan lebih besar dibanding alfa yang 0,0. Nah, sekian tutorial dari saya cara menguji normalitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.